Jadi sehubungan dengan anak kita yang mengatakan apa itu Mang? Kenapa saya yang dipilih gitu ya? Kenapa saya dengan semua pertanyaan eksistensial dia tadi? Itu saya rentang luas seperti ini. Sabrang mengatakan beda antara identitas dengan personalitas. Ya, kalau personalitas itu adalah kondisi alamiah Anda, identitas adalah yang Anda bangun secara budaya atau secara pemikiran, yang terapannya bisa di politik, bisa di organisasi, bisa di apa saja. Saya ingin katakan sama Anda, ini Ma'iyah ini luar biasa, ilmunya tidak fakultatif, ilmunya sangat universal, sehingga kita sampai ke tataran sampai marifat-marifat tadi, dan itu semua relevan satu sama lain. Saya ingin katakan satu hal, bahkan tidak ada personalitas dalam kehidupan manusia aslinya. Anda jangan berpikir bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Selama kamu masih menyangka Muhammad adalah punya personalitas di mana dia adalah anaknya Pak Abdullah dan Ibu Aminah, Anda salah sangka. Kalau Anda menyangka saya adalah Muhammad Ainun Najib, itu sumber penderitaan Anda di masa yang akan datang, karena saya bukan Nabi Ainun Najib. Ya, ini mungkin masih jadi pertanyaan Anda, tapi bisa lebono omonganku itu, kok kan salah sangka kon. Aku duduk Ainun Najib. Ya. Muhammad bin Abdullah yang dikasih jatah 63 tahun itu pun cuma identitas sementara. Bukan personalitas. Itu identitas, dia harus dilahirkan secara fisik dan harus dari bapak ibu tertentu karena ada keperluan untuk mendatangkan Al-Quran bagi seluruh umat manusia di bumi. Jadi itu identitas yang sangat sederhana dan hanya dibatasi 63 tahun. Kalau Anda bertanya siapa personalitas Muhammad, oh dia kalau mau dicari katakanlah ada personalitasnya, oh dia lahir sebelum Jibril, dia lahir sebelum Iblis, sebelum Kanzul Jannah, sebelum Al-Khoshi, sebelum As-Sajid, sebelum Ar-Roqi, sebelum yang paling khusyuk dalam kehidupannya yaitu Iblis, sebelum yang paling roke, orang yang paling menundukkan badannya kepada Allah, orang yang paling mensujudkan wajahnya kepada Allah, orang yang paling bisa dipercaya untuk menjadi penyebar kesejahteraan atau bendaharawan surga. Dia adalah juniornya Muhammad. Jadi Muhammad itu bukan yang Anda kenal di Arab itu. Yang Anda dikenal di Arab itu adalah resonansi dari personalitas Muhammad. Lagi, nek anjane kate runu tak dudui kok. Ya, jangan disangka Muhammad bin Abdullah itu adalah personalitas. Itu cuma tugas sementara dan hanya sebentar sekali, yaitu 63 tahun. Jangan disangka bahwa dia sebuah diri. Dia hanya sebuah peran. Ya, Mas. Kalau dicari, oke, kalau masih ada personalitasnya, ya Nur Muhammad, cahaya Muhammad, Big Bang kata orang modern, di mana Allah menciptakan cipratan cahaya yang kemudian menjadi kumparan-kumparan, terus kemudian membelah-belah menjadi planet-planet dan galaksi-galaksi, satelit-satelit dan matahari-matahari. Jadi Muhammad itu lahir sebelum alam semesta, Muhammad itu lahir sebelum Iblis, apalagi Jibril. Maka Jibril itu adalah juniornya Muhammad. Maka kapan saja Muhammad memanggil Jibril, Jibril akan datang. Bahkan Iblis yang disuruh berperan untuk menjadi musuhnya manusia dan musuhnya Muhammad, itu bisa dipanggil, didawui, ditimbali oleh Muhammad kapan saja. Dan apapun yang ditanyakan oleh Muhammad dijawab oleh Iblis dengan sejujur-jujurnya. Kalau dia benar-benar musuh, dia tidak akan menjawab sejujur-jujurnya. Dia hanya berperan. Jadi Iblis itu cuma identitas, bukan personalitas. Anda jangan salah sangka. Nah, kalau dikejar lagi, sebenarnya tidak ada Nur Muhammad. Itu bukan personalitas, tidak ada diri yang sejati kecuali Allah itu sendiri subhanahu wa ta'ala. Yang lain bukan diri, yang lain hanya cipratan dari diri sejati. Cetok ya. Jadi kon iku aja tak digopoh karo awakmu dhewe. Kok aku anggitmu kon iku ana ta? Kon iku gak ono. Iku mek kun
dukun wis kon mari ono gak ono masalah. Jadi awakmu nggak usah perhatian sama dirimu. Dirimu itu tidak penting. Dan saya hidup itu bekalnya adalah yakin bahwa aku tidak penting. Yakin bahwa bukan aku ini yang akan jadi pusat perhatianku. Di dalam diriku tidak ada aku. Di dalam diriku tidak ada Ainun Najib. Karena sudah penuh cinta. Dan cintaku tidak boleh aku tujukan kepada diriku sendiri yang sementara bernama Ainun Najib. Di dalam diriku tidak ada diriku. Gitu loh. Wah, ini nek diterusno kon tambah pecah ndasmu, utangnya akeh. Dikae puisi-puisi jam 3 esuk. Wes, nek disederhanakan gini. Di dalam diri Karwo ada apa? Seharusnya di dalam diri Karwo itu penuh urusan Jawa Timur, betul enggak? Selain itu tidak ada di dalam diri Karwo. Tapi Anda lihat semua pejabat, hampir semua pejabat, semua presiden di dalam dirinya penuh dengan dirinya. Di dalam diri SBY itu banyak SBY. Bahkan di dalam diri SBY ada SBY yang lebih besar daripada SBY yang memuatnya. Betul enggak? Sehingga dididik bela diri karena perhatian utama dia adalah kepada dirinya yang dia sangka ada, padahal SBY itu tidak ada. Kalau Anda ingin menjadi orang besar, kalau Anda ingin meraih kebesaran, Anda tidak bisa memanggul kebesaran dan tidak bisa menjadi kebesaran itu selain Anda bergabung dengan kebesaran yang sejati, yaitu Allah Al-Akbar. Kalau Anda bergabung dengan kebesaran Allah, maka engkau menjadi bagian dari kebesaran itu. Anda tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun saja. Gitu ya. Jadi aku nang anakku sing handphone gurung dikekno AA mang ya. Sing arek ndi kemarin Malang tadi. Nadia, ya bener. Nadia apa yang sebelumnya? Ya Nadia. Nadia, kamu ndak usah pikirin dirimu sendiri dan ndak usah kok aku lah. Anggitmu aku iku sapa? Kon iku sapa anggitmu? Gak usah kok perhatian awakmu iku. Tapi nek ancane kon ngeyel tiap hari kamu bertanya begitu, kon tak kandhani. Sebentar lagi kamu akan tahu kenapa kamu yang dipilih oleh Allah menjadi dirimu. Radio, ya. 1 tahun kemudian kamu akan tahu kenapa engkau yang dipilih. Cukup 1 menit sesudah kamu tahu apa isi hati suamimu. Nek kon wis ro isine atine suamimu, kon iso jawab pertanyaanmu iku mang. Dan percayalah, sampai akhir hayatmu kamu tidak benar-benar tahu isi hati suamimu. Wis ta aja adik percaya karo sapa-sapa kejaba karo Gusti Allah. Bojomu nuroni kon bayangno Luna Maya iki. Jadi sudahlah, jadi kamu jangan tuntut suamimu kayak apapun dan jangan tuntut dirimu kayak apapun. Penuhilah dirimu dengan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan baik yang Allah perintahkan. Jadi dirimu adalah perbuatan baikmu itu, bukan Nadianya, bukan yang kamu sangka dirimu itu. Jadi orang yang masih sedih, orang yang masih pesimis, orang yang masih tidak punya semangat adalah orang yang salah sangka terhadap dirinya sendiri. Dan karena dia salah sangka kepada dirinya sendiri, maka dia juga salah sangka kepada dunia, dia salah sangka kepada apa saja, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti salah sangka. Wes ya. Cik iso diterusno iki, tapi cukup ya. Cukup. Dah. Jangan salah sangka kamu. Jadi dirimu itu ndak usah nulah, ndak usah peduli lah. Aku gak peduli kok. Aku gak peduli karo awakku. Karena aku sepi, karena kadang-kadang aku ingat aku ini seolah-olah aku, tapi kemudian lupa lagi karena aku harus ketemu dengan bang-bang wetan. Nanti pulang dari sini naik mobil, dolek rawon, rada eling meneh. Loh aku ndek endi rek? Ngono kan? Nah itu saya itu mengalami kesepian terus-menerus. Dan kesepian itu aku perlukan. Aku topong rame. Kamu pikir kalau riuh rendah suara itu tidak sepi? Semakin riuh rendah semakin sepi kalau engkau berada di dalam dirimu yang sejati, yang jauh di lubuk jiwamu itu. Mulane wong Jawa duwe topong rame, gitu loh ya. Nah, tapi iki wis cukup lah. Wis saiki berikutnya yang saya ingat aja.
syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Mas, setiap orang boleh berpendapat, dan pendapat mengenai 4 hal ini bisa beribu-ribu dan tidak usah berdebat satu sama lain, karena setiap orang boleh membangun identitasnya berdasarkan pemahamannya terhadap 4 ini. Saya pribadi tidak pernah bisa melihat bahwa 4 ini adalah tataran atau stratifikasi. 4 ini sebuah sistem. Kalau Sabrang tadi menggambarkan syariat adalah ketika engkau naik kapal, thariqat adalah ketika engkau mendayung kapal, hakikat adalah ketika engkau terjun ke dalam lautan menemukan satu mutiara, dan makrifat adalah ketika engkau kembali ke kapal dan memegang mutiara, kemudian berpikir, akan aku apakan mutiara ini? Aku hafal kata-kata anakku. Kurang ya opo. Betapa bangganya seorang anak yang kalimatnya dikutip-kutip oleh bapaknya sendiri, di depan orang banyak dan di depan matanya sendiri. Anjane mata nih. Iki tuh pilih setan nih kira. Ini temenan nih. Mas, kalau saya itu sebuah sistem, Mas, tidak ada tatarannya. Ini coba nanti Anda analogkan dengan berbagai macam kasus dalam kebudayaan. Tidak ada ono iki level syariat. Tidak mungkin syariat dilakukan tanpa hakikat, dan tidak mungkin hakikat didapatkan tanpa thariqat, dan tidak mungkin orang yang berthariqat tidak mendapatkan makrifat. Makrifat itu sederhana. Dari tidak tahu menjadi tahu itu makrifat. Wis ngono tok. Gak ngelangir. Kon gurung tahu mangan sambel, arek umur mulai kelas 5 SD mulai jajal-jajal sambel, maka dia bermakrifat terhadap rasa pedas. Karena rasa pedas tidak bisa dijelaskan. Tidak ada ilmu apapun, dosen manapun, profesor dokter manapun yang bisa menjelaskan pedas itu opo, ya opo, gak iso jelasno, kudu kok lek, kudu kok dilat iku lombo. Gitu loh teman sekalian. Ya napa Mas, sampean kadin duwe anak bupati ta mbambung ae. Wis bapak mbambung ae wis. Iku sapa gawe teori ngono iku pian arek-arek iku wong Jawa akale karo-karuan. Jadi Mas, itu satu sistem Mas, menurut saya. Tapi kalau Anda melihat itu tataran, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, bisa juga benar, bisa begitu caramu berilmu. Begitu mungkin begitu rute spiritualmu, tidak ada masalah juga kalau itu tataran. Kalau saya melihat itu satu sistem, satu bangunan yang merupakan satu rangkaian dialektis. Setiap kali kita mengalami keempat-empatnya, gitu loh, sekaligus. Karena tidak mungkin Anda berthariqat tanpa wujud dan mekanisme syar'i, kan gitu. Gak iso, kudu nganggo iku. Gelem gak gelem, karena Anda masih penduduk bumi. Kalau Anda sudah seperti saya, itu kadang iya kadang tidak ada masalah. Karena saya tidak pernah melihat bumi dari bumi, saya selalu melihat bumi dari atas bumi. Maka aku bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di bumi sebagai barang kecil-kecil yang lucu-lucu. Nah, tak kayak padanan sedikit. Anda kenal jadi gini, kalau orang Jawa iku nek ngomong karo konco kan meso, gak masalah, kon gak masalah. Tapi kon karo ibumu wani kon ngomong kon. Karo mbokmu. Mbok kon ya apa sih, Mbok? Ya mene gurung gawe kopi. Wani kon ngomong ngono. Apakah itu feudalisme? Bukan, itu rasa, kata Sabrang tadi. Rasa. Kamu tidak perlu mempelajari kebudayaan, tapi kamu punya rasa bahwa kalau sama ibu pasti memilih kata-kata yang lebih khusus dan sikap badan yang lebih khusus dan perilaku yang lebih khusus karena kepada ibumu. Demikian juga mungkin kepada Pak Lurah, kepada orang yang lebih tua, kepada teman yang agak lebih senior, kamu juga tidak bisa kon. Jadi itu bukan feodalisme. Jadi kalau ada ngoko, kromo madya, kromo inggil, itu bukan feodalisme. Itu ekspresi rasa orang Jawa yang sangat peka terhadap tekstur dari hati manusia. Ya, jadi sekali lagi bukan feodalisme. Jadi ono wong ngomong Jawa feodal, iso bantah saya kon.